Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang budaya Indonesia yang mendunia. Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan kesenian yang sudah dikenal luas oleh Indonesia. Warga dunia pun banyak yang tidak hanya menikmatinya, namun turut serta mencoba lebih dekat dengan kebudayaan Indonesia. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi kita yang terkadang masih malu, bahkan belum menyadari dan mencintai budaya pariwisata di negeri sendiri. Tentu, sudah sepatutnya sebagai bangsa Indonesia, kita berbangga dan ikut melestarikan budaya tersebut. Dari semakin banyak budaya Indonesia yang ada, inilah budaya Indonesia yang sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Yang pertama, wayang kulit. Kesenian dari kulit yang berasal dari Jawa ini adalah salah satu dari jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal di dunia. Banyak turis mancanegara yang rela datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang. Dalam pertunjukannya, wayang selalu mempunyai simbol dan filosofis yang begitu mendalam. Pertunjukan wayang bahkan telah diakui oleh UNESCO pada 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Pagelaran wayang ini mengalami perubahan di setiap zaman, menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat, termasuk soal masuknya agama yang baru. Sejak dulu, kepercayaan dan budaya sering diangkat menjadi tema cerita dalam wayang. Alasannya karena wayang dapat dijadikan media untuk memberi edukasi bagi para penyimaknya. Pada zaman Hindu dan Buddha, lakon cerita mengangkat para dewa-dewi dan kental dengan ritual kepercayaan pada masa itu. Namun ketika ajaran Islam masuk, pertunjukan wayang pun banyak mengalami perubahan. Tidak hanya dari segi cerita, tetapi pada awal abad ke-16 pun Sunan Kalijaga berhasil menyempurnakan bentuk wayang dengan menambah bagian lengan untuk bisa digerakkan. Cerita dalam pewayangan banyak mengajarkan tentang sikap perilaku yang wajib dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Mengkaji diri sendiri sebagai makhluk yang wajib tunduk dan taat pada perintah Sang Pencipta, melakukan perbuatan baik terhadap sesama, dan juga menjaga keseimbangan hidup di alam semesta. Dalam sebuah pagelaran wayang kulit, beberapa perangkat yang wajib ada diantaranya kelir. Kelir yaitu kain putih yang ada di depan dalang. Kelir terbagi menjadi dua, bagian atas disebut pelangitan dan bagian bawah disebut palemahan. Kemudian pelencong, yaitu lampu yang menyoroti wayang. Lampu ini merupakan simbol matahari sebagai sumber cahaya bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya batang pisang, yaitu alas untuk menancapkan wayang kulit agar bisa berdiri tegak. Batang pisang digambarkan sebagai pijakan manusia untuk hidup. Selanjutnya gamelan, memiliki makna bahwa kehidupan ini akan selalu memiliki irama yang harus dijalani dengan ikhlas oleh setiap manusia. Yang selanjutnya adalah angklung. Alat musik bernada ganda ini berasal dari Jawa Barat. Bahan dasar yang digunakan dalam alat musik ini adalah bambu. Angklung dimainkan dengan cara digetarkan, sehingga pipa-pipa bambu akan bergetar dan menghasilkan nada tertentu. Selain berfungsi sebagai alat musik, angklung juga berfungsi sebagai salah satu alat dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Angklung dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO pada November 2010 dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang mendunia. Angklung memiliki sejarah yang panjang dan sudah ada sejak dulu hingga berkembang sampai sekarang. Sejarah angklung awalnya merupakan salah satu alat bunyi-bunyian yang digunakan untuk upacara-upacara yang berhubungan dengan padi. Angklung tidak digunakan sebagai kesenian murni,
melainkan sebagai kesenian yang berfungsi dalam kegiatan kepercayaan. Angklung hadir sejak zaman Hindu. Angklung pernah dipakai dalam upacara ritual keagamaan atau persembahyangan sebagai pengganti genta atau bel yang digunakan oleh seorang penanda, yaitu pendeta Hindu. Pada masa kerajaan Pajajaran, angklung pernah dijadikan sebagai alat musik rock tentara kerajaan. Dan pada saat terjadinya perang Bubat, angklung dibunyikan oleh tentara kerajaan sebagai pembangkit semangat juang atau tempur. Tidak diketahui kapan angklung mulai dibuat. Alat musik ini berkaitan erat dengan bambu, di mana sejak dulu bambu memang akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya keris. Keris adalah senjata golongan belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Bentuknya yang khas dan mudah dibedakan dengan senjata lainnya karena tidak simetris dari bagian pangkal ke bagian ujungnya. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dalam budaya Jawa, keris sering dikaitkan dengan hal mistik dan memiliki kekuatan tersendiri. Diperkirakan keris sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak abad ke-9. Terbukti dari beberapa kisah tradisional seperti Ken Arok dan Ken Dedes. Senjata keris milik Indonesia resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi. Senjata keris memang termasuk ke dalam kerajinan tangan dan di dalamnya terkandung nilai-nilai kebudayaan dan tradisional yang memiliki bagian mata, ulu, dan sarung. Keris berasal dari bahasa Jawa kuno yang merujuk pada kata kris dalam bahasa Sanskerta, artinya menghunus. Keris juga sering diartikan sebagai senjata perang jarak pendek. Keris tradisional ini sering digunakan di kawasan Pulau Jawa, Sunda, hingga Sumatera. Keris dibuat dengan cara ditempa berulang-ulang kali, lalu dibuat berlapis-lapis. Pada zaman sekarang, keris paling sedikit dibuat dari 64 lapisan berbahan besi dan pamor. Agar bisa membuat keris berkualitas sederhana, setidaknya dibutuhkan lapisan sebanyak 128 buah. Sedangkan untuk menciptakan keris berkualitas, haruslah dibuat lebih dari 2000 lapisan. Untuk bisa mendapatkan ketajaman keris yang baik, pada bagian tengah harus disisipkan lapisan baja. Setelah itu keris akan terus ditempa dan diberi lapisan supaya lebih kuat.